Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman yang tentunya akan memberikan kita panduan hidup selama hidup di muka bumi ini dan juga keselamatan di akhirat. Dan ini adalah nikmat sendiri yang perlu disyukuri, dan kalimat Alhamdulillah adalah puncak kalimat syukur itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk mengemban amanah wahyu, membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, perintah dan larangan Sang Pencipta Allah sehingga kita punya panduan hidup. Dan Allah telah menjadikan perintah khusus dalam Al-Quran untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, dan mengucapkan salam hormat juga kepadanya akan dijadikan ibadah. Kita bertemu lagi teman-teman sekalian di kajian serial Sahabat, manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk mendampingi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sekian puluh sahabat yang sudah kita bahas, pada hari ini insyaallah kita masuk kepada seorang sahabat yang dihitung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu orang tapi memiliki kekuatan 1000 orang, yaitu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang majelis ilmu dan semua ibadah membutuhkan keikhlasan. Bukan hanya sekedar ajakan teman, bukan karena ingin meramaikan majelis, tapi memang karena ingin mencari ilmu. Majelis ilmu majelis yang mulia, dihadiri oleh para malaikat yang mulia, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Dan orang yang ikhlas menuntut ilmu akan mendapatkan pahala haji yang lengkap sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama. Maka kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita ini betul-betul menjadi maksimal dalam meraih pahala itu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah satu tokoh yang bernama Ubadah ibn Samit ibn Qais atau bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ubadah bin Samit bin Qais, nama kakeknya Qais, Al-Ansari dari golongan Ansar Madinah, dan Al-Khazraji ini dari suku Khazraj. Pernah saya jelaskan kalau di Madinah ada dua suku yang dikelompokkan dalam nama Ansar, yaitu Aus dan Khazraj. Dan beliau memiliki julukan Abul Walid. Istrinya wanita yang sangat mulia, perkasa. Saya membahasakan ini karena wanita ini luar biasa. Selalu mendampingi suami dalam jihad. Bahkan beliau meminta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW agar didoakan bisa ikut dalam kancah jihad dan termasuk mati syahid. Radhiyallahu anha, Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram An-Najariyah. Tentu ini juga dari suku Madinah. Ummu Haram binti Milhan bin Khalid. Ibunya dia terkenal dengan kesolehannya juga, Qurratu Ain binti Ubadah radhiyallahu anha, dan beliau wafat tahun 34 Hijriah. Maksudnya Ubadah bin Samit tepatnya 655 Masehi di daerah Ramallah, di sebuah kota di Palestina. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan beliau wafat di Ramallah tapi dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Pada saat itu usia beliau sudah 72 tahun di masa khilafahnya Uthman bin Affan. Nabi SAW tentunya sangat mencintai manusia ini karena keimanannya. Dan beliau memiliki keperawakan yang sangat tinggi besar. Kemudian tampan dan berkulit sedikit gelap, tetapi beliau sangat kekar. Ya, dikenal sekali dalam buku-buku sejarah, beliau memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau kemarin saya sempat waktu mampir di Palestina berbicara dengan Imam Masjid Aqsa, dan beliau menggambarkan kalau di sini dulu, atau beliau menunjukkan di mana kuburan dianggap kuburan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan beliau menggambarkan turun-temurun masyarakat Palestina menggambarkan saking kekarnya itu lengannya saja ukurannya satu jengkal tangan dewasa. Ya, dan beliau memiliki badan yang sangat kekar. Sementara istrinya sendiri, ini sedikit dalam pembukaan, Ummu Haram saudarinya Ummu Sulaim. Kalau masih ingat, Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik yang punya julukan Rumaisa atau Gumaisa yang dapat jaminan surga. Jadi Ummu Haram sama Ummu Sulaim adalah saudara kandung, dan dua-duanya sangat luar biasa dari sisi keimanan dan punya banyak pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Ummu Haram ini punya saudara laki-laki namanya Sulaim dan Haram.
Dan dua-duanya mati syahid di perang Bi'r Ma'unah. Yang pernah ada pengkhianatan 70 sahabat hafidh Quran dibunuh oleh sebagian suku Arab yang berkhianat. Maka salah satunya adalah, salah satu dari sekian 70 sahabat itu ada 2 orang saudara kandungnya Ummu Haram ini. Dan terkenal dengan mati syahid. Bahkan saudaranya yang bernama Haram, saudaranya Ummu Haram ini, istri Ubadah bin Samit, yang pada saat ditusuk dari belakang, dia senyum sambil mengatakan radhiyallahu anhu, "Fuztu wa Rabbul Ka'bah." Aku benar-benar telah beruntung dan menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi kalimat ini diucapkan artinya setelah saya ditusuk ini, saya pasti masuk surga. Dan musuh-musuhnya heran, bagaimana bisa orang ditusuk sementara dia malah tersenyum dan mengucapkan kalimat ini. Tentu orang-orang beriman faham karena dia mati syahid. Dan tidak semuanya orang bisa mati syahid walaupun kita keluar di kancah jihad. Belum tentu kita bisa mati syahid. Sudah menjadi sejarah dalam perang atau kancah jihad. Selalu saja orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Nabi SAW pernah satu hari tidur di rumah Ubadah bin Samit. Tepatnya juga rumah Ummu Haram, tentunya istrinya. Dan beliau bermimpi, Nabi SAW mimpi, kemudian beliau bangun sambil senyum. Maka Ummu Haram bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang anda lihat dalam mimpi maksudnya? Kenapa anda bangun tiba-tiba tersenyum?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku diperlihatkan umatku berperang di jalan Allah, melewati atau meraungi lautan, dan mereka seakan-akan para raja di singgasana, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Dan mereka menguasai tawanan-tawanan mereka." Maka Ummu Haram berkata, ini tentu maksudnya nanti akan datang masa di mana umatku akan seperti itu. Maka Ummu Haram berkata radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maksudnya aku ingin ikut jihad, ikut perang bersama mereka dengan pasukan umat anda yang sampai seperti raja-raja di singgasana itu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama mereka. Lalu Nabi SAW tertidur lagi. Kemudian beliau bangun, senyum lagi. Ummu Haram tanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang anda lihat?" Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan ya, umatku seperti tadi. Raja-raja di singgasana, mereka memiliki kapal-kapal yang besar dan tawanan-tawanan mereka di bawah mereka. Maka kata Ummu Haram, doakanlah aku termasuk mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau akan bersama yang pertama dan engkau tidak bersama yang kedua. Tentu ini ada terjadi ya. Ada terjadi nanti peperangan. Sementara Ummu Haram baru mau naik ke atas kapal. Ternyata dia jatuh dari tunggangannya radhiyallahu anha dan tulang lehernya patah. Akhirnya meninggal mati syahid. Dan ini yang dimaksud dalam kisah tadi yang sudah kita sebutkan. Dan anaknya termasuk ada anak Ubadah bin Samit dari Ummu Haram adalah Muhammad yang juga masyhur dengan kesolehannya. Baik, itu pembukaannya teman-teman sekalian. Kita akan bermula dari awal beliau masuk Islam. Ubadah bin Samit adalah salah satu pemimpin suku Khazraj. Saya kembali gambarkan lagi Madinah. Pada saat Nabi SAW sebelum hijrah, ada 5 suku di Madinah yang menjadi penduduk asli Madinah. Untuk penduduk Madinah. 2 Aus dan Khazraj. Ini penduduk asli Madinah dari turunan Arab. Dan 3 suku lain Yahudi. Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Tentu ini pendatang. Tapi sudah turun-temurun juga tinggal di Madinah. Ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi licik. Mereka kalau mau menguasai sebuah tempat, maka mereka sengaja meributkan penduduk asli. Ya. Jadi seperti yang dilakukan pada saat itu. Mereka membuat ketiga suku ini sepakat untuk mengacaukan Aus dan Khazraj. Jadi sebagian di antara mereka dari 3 suku ini mensuplai Aus dengan senjata, kemudian memanas-manasi mereka, kemudian Khazraj juga begitu. Dibiayai dan disuplai senjata dan disupport dan dipanas-panasi oleh suku Yahudi yang lain. Padahal mereka orang Yahudi tahu. Tujuannya ada 2 suku ini saling perang, memerang, tertumpah darah. Dan mereka tidak ada waktu untuk menguasai pasar. Tidak ada waktu untuk memperbanyak jumlah mereka. Dan akhirnya mereka tergantung dengan orang-orang Yahudi tersebut. Itu yang terjadi kondisi Madinah. Pada saat itu teman-teman sekalian, keadaan di Madinah sangat mencekam. Karena tidak ada Aus dan Khazraj ketemu di jalan kecuali saling bunuh-membunuh. Dan sangat sulit. Mati satu, yang satunya diserang lagi. Dan hampir setiap hari, sepanjang hari dari pagi sampai malam, kerja mereka perang saja. Sampai mereka hampir binasa. Gitu kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam Al-Quran itu. A'udzu billahi minasyaitonir wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'ankadakum minha.
dan kalian hampir saja masuk di pinggir neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dengan datangnya Nabi SAW ke Madinah. Pada saat itu seluruh masyarakat Madinah berusaha untuk mencari solusi. Tapi mereka tidak temukan dari orang-orang Yahudi, karena Yahudi dasarnya ingin selalu saja mereka bertempur, berperang. Gitu kan. Tapi hal ini belum difahami oleh orang-orang Ansar umumnya. Maka mereka berharap ada solusi. Solusi apa kira-kira yang bisa membuat mereka tidak bertempur lagi. Jadi walaupun mereka itu dua suku ini adalah dari sumber yang sama, tapi akhirnya mereka saling memerang. Jadi ada sepupu sama sepupu saling bunuh-membunuh, ada paman sama ponakan dan seterusnya. Jadi sudah kacau balau. Maka seringkali mereka mendengarkan berita dari orang-orang Yahudi, ya, sebagai pelengkap untuk menjatuhkan kejiwaan orang-orang Ansar ini. Mereka bilang, kalian percuma, tidak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kalian ini, padahal ini orang Yahudi penyebabnya. Dan nanti akan keluar nabi terakhir di sini, di kota ini, kami pada saat itu akan beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian. Kami akan memerangi kalian. Maka ini menambah ketakutan dalam jiwa orang-orang Ansar, karena mereka penyembah berhala. Mereka nggak tahu Nabi itu apa, ya, dari mana asalnya. Mereka nggak tahu. Mereka bukan agama profetis, bukan orang yang beriman kepada Allah. Mereka tahunya penyembah berhala. Yang tahu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka juga tahu orang-orang Yahudi punya pasukan yang kuat. Karena setiap suku ini punya di benteng mereka tidak kurang dari antara 6.000 sampai 10.000 pasukan. Jadi kalau 3 benteng Yahudi minimal punya 30.000 pasukan, atau punya 30.000 pasukan, itu pasukan yang sangat besar di waktu itu. Maka orang-orang Ansar ketakutan ini. Mereka belum Ansar waktu itu tentunya. Ansar setelah masuk Islam. Masih disilakan dengan Aus dan Khazraj. Mereka terus saja berusaha untuk mencari solusi. Siapa ini kira-kira yang bisa mencari tahu siapa Nabi itu. Apa yang diancamkan oleh Yahudi. Lalu siapa kira-kira jadi penengah di antara mereka. Gitu kan. Karena tiap hari ribut nih. Maka akhirnya ada dari sisi itu, satu sisi di Madinah. Sisi yang lain di Mekah. Nabi SAW selama 10 tahun berdakwah. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj terjadi tahun 11 dari masa kenabian. 10 tahun semuanya penghinaan. Dan puncaknya pada saat meninggal 2 orang yang membela dakwah Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dan juga Abu Talib, pamannya, meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Maka bersedihlah Nabi SAW pada saat itu, dikenal dengan Amul Huzun. Dakwah ditolak selama 10 tahun. Meninggal lagi 2 orang yang mendukung beliau ini. Dan pada saat itu, mulai masuk tahun 11 Hijriah, seringkali, atau bukan seringkali, memang sudah menjadi sebuah pola. Dulu 10 tahun pertama dakwah di Madinah atau di Mekah, itu yang boleh menghina, boleh mencaci maki, boleh merampas harta muslimin adalah tokoh-tokoh Quraisy. Setelah meninggal 2 tokoh ini, Khadijah dan Abu Talib, maka semua orang punya hak untuk itu. Termasuk hamba sahaya, budak-budak, orang-orang yang miskin. Tidak ada kedudukannya sama sekali. Mereka juga menghina Nabi SAW. Maka Nabi mulai mencari mana nih lokasi dakwah baru. Mekah sudah nggak bisa nih. Mulailah beliau gencar menemui tokoh-tokoh suku Arab di musim haji. Pada musim haji mereka kumpul. Bertemulah Nabi SAW dengan suku ini, mereka nolak. Suku itu, mereka nolak. Banyak yang nolak. Termasuk ada suku yang sangat masyhur pada saat itu. Kalau saya tidak salah suku Sa'sa. Suku ini diajak oleh Nabi SAW masuk Islam. Dan mereka sudah mau. Tapi kepala sukunya kasih syarat Nabi SAW. Boleh. Tapi dengan syarat. Nanti hai Muhammad. Kalau kau meninggal aku jadi penggantimu. Nabi SAW tolak. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di tangan saya itu. Mau beriman silakan. Tidak mau beriman ya sudah. Gitu kan. Akhirnya mereka tidak jadi beriman. Hampir saja mereka menjadi istilah Ansar kepada suku itu. Tapi mereka menolak, subhanallah. Terus saja Nabi SAW ketemu, mencari sampai akhirnya di satu malam di Mina, tepatnya di tempat Aqabah. Aqabah itu seperti bukit ya, orang Arab mengatakan Aqabah. Di situ ada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam melontar jumrah bagi jemaah haji. Itu umumnya orang melontar banyak yang di malam hari, sore hari, ada juga di pagi hari, penuh selalu tempat itu. Maka beliau duduk sambil menyampaikan kepada orang, kalian dari suku mana, kalian dari suku mana. Dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW ketemu dengan 6 orang dari Madinah. Tepatnya mereka dari suku Khazraj. Nabi SAW tanya, kalian dari mana? Dari Madinah. Nabi SAW tahu mereka. Lalu Nabi tanya, apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Nah kebetulan suku Khazraj
itu bersekutu, maksudnya yang suka membantu suplai mereka senjata segala macam, itu suku Qainuqa namanya. Nanti kita akan sedikit saya akan singgung bagaimana Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah. Dan sudah pernah saya jelaskan di tablik-tablik kita yang sebelumnya. Tapi jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW bertanya dan mereka mengatakan, iya kami benar dari suku Khazraj, sekutunya Bani Qainuqa. Maka mulailah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka. Gitu. Ya. Dalam sebuah riwayat, kalau yang kita pegang bukunya ada di halaman 203 tentunya dijelaskan, tak kala mereka menemui atau mereka ditemui oleh Nabi SAW, Nabi bertanya, siapa kalian? Mereka berkata, orang-orang dari Khazraj. Beliau berkata, sekutu-sekutu Yahudi kah? Atau sekutu orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, iya. Beliau mengatakan, tidakkah kalian duduk agar aku dapat berbicara dengan kalian? Mereka mengatakan, tentu. Lalu mereka duduk bersama beliau, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka hakikat agama Islam dan dakwanya, lalu mengajak mereka untuk memeluk agama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran yang mereka fahami karena dalam bahasa Arab. Apa makna-maknanya? Maka sebagian mereka langsung berkata kepada sebagian yang lain, pada saat itu, demi Allah, kalian tahu bahwa inilah Nabi yang dengannya kalian diancamkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka jangan mereka mendahului kalian dalam mengimaninya. Maka spontan mereka semuanya pada saat itu beriman kepada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di malam hari, hari Mina, bersama Abu Bakar dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in yang tentu sudah beriman kepada risalah beliau, lalu melewati rumah-rumah Bani Zuhal dan Syaiban bin Tha'labah, lalu berbicara kepada mereka tentang Islam. Maksudnya suku-suku Arab diajak masuk Islam. Antara seorang laki-laki dari Zuhal dan Abu Bakar telah terjadi dialog yang sangat menarik. Sementara Bani Syaiban memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan, namun mereka masih tidak menganggap sikap atau mengambil sikap soal masalah Islam. Artinya ada di antara mereka yang respon tapi belum menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqabah, lalu mendengarkan suara orang-orang yang berbicara, hingga akhirnya beliau menuju ke arah mereka, lalu menemui mereka. Ternyata mereka 6 orang pemuda dari Yathrib. Yathrib nama lainnya kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah, karena Yathrib ini dulu. Sekarang Nabi SAW ganti namanya dengan Taba, Tayyibah, Madinah Al-Munawwarah. Itu nama-namanya ya. Semuanya dari suku Khazraj ke-6 itu. Lalu Nabi SAW mulai jelaskan. Yang uniknya di sini, Allah SWT seperti sudah mengatur dari 6 orang penduduk Madinah ini, suku Khazraj secara khusus adalah kalangan intelektualnya orang-orang Yathrib. Mereka adalah orang-orang pintarnya. Perang saudara yang terus berlangsung di antara mereka yang membuat waktu yang lama dan barahnya masih terus menyala. Susah sekali membuat mereka berhenti. Akhirnya mereka setelah mendengar dakwah Nabi SAW, mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum di mana di antara mereka ada permusuhan dan kejahatan sebagaimana terjadi pada kaum kami. Maksudnya adalah tidak bisa ketemu Aus dan Khazraj ini. Ketemu di jalan pasti dibunuh. Bahkan mereka sudah saling tahu, ini Aus, ini Khazraj. Ya, sulit sekali untuk dipisahkan dan ini berjalan sekian tahun. Kata beliau, kata 6 orang ini, ya, semoga saja Allah Ta'ala menyatukan mereka melaluimu wahai Rasulullah. Kami akan mendatangi mereka, mengajak mereka kepada agamamu dan menawarkan kepada mereka apa yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatukan mereka kepadamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu. Kemudian pada saat mereka pulang, mereka mulailah menceritakan kepada sukunya. Ternyata yang Yahudi selama ini bahasakan kepada kita seorang Nabi di Mekah, itu yang mereka katakan akan beriman, akan hijrah ke Madinah, sekarang ada di Mekah. Bernama Muhammad dari suku Quraisy, diceritakanlah semua apa yang mereka pelajari. Ternyata bahasa ini dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dari 6 orang ini membuat hampir seluruh rumah Ansar atau rumah orang-orang Madinah membicarakan masalah tersebut. Dan secara kejiwaan hampir semua mereka siap menerima dakwah Nabi SAW. Dan sebagai buah daripada pertemuan tersebut, tahun depannya di tahun 12 dari masa kenabian di Mekah, maka pada tahun itu datanglah 12 orang laki-laki, termasuk 5 orang dari 6 orang yang pertama tadi, dan salah satunya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi beliau termasuk 6 orang yang pertama dan beliau termasuk 12 orang yang kedua. Dan orang-orang ini bertemulah dengan Nabi SAW kembali di tempat yang sama di Aqabah di Mina untuk berbaiat kepada beliau. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, tokoh kita ini menceritakan, beliau berkata,
Rasulullah SAW bersabda, ta'alu bayi'uni alla tusyriku billahi syai'a. Sekarang kalian berbaiat kepadaku. Kata Nabi SAW, baiat adalah janji setia. Kalian sudah jadi muslim, sudah berjalan setahun sekarang. Dan ada juga yang baru masuk Islam pada saat itu. Maka syarat-syarat pertama kalian menganut agama Islam adalah membaiatku, mengambil janji setia. Walaupun kalian tidak tinggal sekota dengan aku. Kata Nabi SAW, kesinilah, baiatlah aku. Agar kalian tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan kita tahu ini adalah asas agama kita. Syirik lawan daripada tauhid. Dan Nabi SAW mendakwakan itu pada mereka. Tidak boleh ada syirik. Tidak boleh mempartnerkan Allah dengan makhluk. Karena mereka penduduk Jazirah Arab, Mekah, Madinah juga termasuk adalah penyembah berhala. Dan umumnya ini di musim haji. Mereka datang ke Mekah, mereka tahu Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah rumahnya Allah. Dan mereka pergi haji. Hanya saja mereka syirik. Mereka berdoa sama Allah, mereka juga berdoa pada patung-patung yang ada di situ. Ya. Mereka menyembelih buat Allah, mereka menyembelih buat berhala mereka. Makanya mereka mempartnerkan Allah. Ini wasiat pertama Nabi. Jangan kalian syirik. Gak boleh lagi sembah-sembah berhala. Wala tasriku. Asas Islam yang kedua, tidak boleh mencuri. Apapun alasannya. Bukan hak kalian, jangan disentuh. Dan ini adalah asas agama semua nabi-nabi tentunya. Wala taznu. Dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Tentu masalah berzina adalah kalau kalian butuh biologis, lampiaskan pada yang halal, dan zina hukumnya haram. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian, karena tradisi Arab dulu kalau lahir anak perempuan dibunuh. Mekah, Madinah juga ikut-ikutan, karena mereka berpatokan dengan Mekah. Kalau musim haji mereka kumpul semuanya di Mekah. Maka mereka anggap kalau lahir anak perempuan memalukan, maka tidak bisa jadi seorang kesatria, tidak bisa jadi pemimpin. Bagi mereka begitu, jadi kalau punya anak perempuan 5 orang misalnya dibunuh 4-nya, 1 dibiarkan hidup. Hanya untuk populasi manusia. Nabi ingatkan, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan pernah kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Ya. Atau tidak berbuat dusta dan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Wala ta'suni fi ma'ruf. Ya. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menepati hal tersebut, dia lakukan apa yang aku wasiatkan di antara kalian, maka pahalanya akan dipenuhi oleh Allah. Dia akan dapat balasan yang sempurna. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafaratun. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu, berzina, mencuri, ya berdusta tadi yang diwasiatkan, maka akan diberi hukuman di dunia. Dan ini sebuah kaidah hukum ya. Jadi semua dosa ikhwan dan akhwat sekalian akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya, termasuk kalau orang taubat, maka akan ada pembersihan dari dosa-dosanya. Dan itu merupakan kafara atau penghapus dosa baginya. Jadi kalau sudah dihukum, maka akan jadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Terus dikatakan lanjutannya adalah وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءًا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menutupinya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang berbuat zina, mencuri, tersembunyi, tidak ada yang tahu, maka urusannya kembali kepada Allah. Maknanya adalah kalau orang-orang ini berbuat dosa, dia segera kembali ke jalan Allah, maka Allah akan tutupi kesalahannya. Ada juga orang seperti itu. Siapa teman-teman sekalian yang terus terang-terangan melakukan dosa, dan dia menikmati dosa itu, maka secara otomatis Allah akan permalukan dia. Allah akan buka itu di dunia, kemudian dikena hukuman. Jadi double apa yang akan menimpa dia. Dikatakan, insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Kalau orang-orang yang berbuat dosa dan Allah tutupi urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, dia menyiksanya. Kalau Allah kehendaki, dia bisa memaaf atau dia memaafkannya. Artinya ada juga orang yang berbuat dosa tapi kata ulama karena dia tidak terang-terangan, lalu dia setelah buat dosa menyesal, dia tinggalkan, maka ini kemungkinan besar Allah tidak membuka aibnya. Dan ada kemungkinan Allah tidak menghukumnya. Tetapi kalau orang yang tetap dalam kondisinya, maka jelas hukuman itu akan datang. Qala fabaya'tuhu wa fi nuskhatin fabaya'nahu ala dhalik. Kata
Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, lalu aku pun langsung membaiat beliau dalam hal itu. Maksudnya memberikan tangan lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku setuju dengan itu. Dan termasuk beliau dari 12 orang ini pertama yang membaiat Nabi SAW. Dalam riwayat lain beliau mengatakan lalu kami membaiat beliau dalam masalah itu. Ini disebutkan Imam Bukhari nomor 18, Imam Muslim nomor 1709 dan Tirmidzi 1439. Pada hari terjadi baiat Aqabah kedua, Ubadah termasuk orang yang paling bersegera berbaiat kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan tangannya di tangan Nabi SAW lalu berbaiat kepadanya dengan baiat yang diberkahi, yang selamanya tidak akan terulang lagi sepanjang zaman. Artinya itu terjadi dan tidak akan terulang lagi. Karena setelah ini, tahun ke-13 dari masa kenabian, Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Berarti ini punya sejarah sendiri. Termasuk orang-orang yang pertama mengikrarkan tidak akan melanggar perintah agama Islam. Setelah baiat dilaksanakan, maka Nabi SAW memilih mereka atau menyuruh mereka untuk memilih 12 orang pemimpin yang akan mewakili kaumnya agar menjaga baiat tersebut. Wasiat tadi ini nggak boleh begitu saja diucapkan. Siapa di antara kalian sekarang 12 orang bertemu dengan Nabi SAW di musim haji, tapi masih banyak orang-orang yang hadir juga, yang ikut haji tapi tidak sempat hadir di situ. Nabi suruh pilih siapa di antara 12 yang kalian percaya yang nanti akan mempertanggungjawabkan tentang isi baiat tadi. Tidak boleh syirik, tidak boleh zina, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri dan seterusnya. Maka mereka pun memilih pada saat itu. Setelah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Al-Haythami sebutkan dalam Majma' Zawaidnya di jilid 6 halaman 48, akhriju ilayya minkum 12 naqiban litakunu ala qaumihim bima fihim. Tunjuklah dari kalian 12 orang pemimpin untuk memimpin dan bertanggung jawab atas mereka. Maka Ubadah bin Samit pada saat itu termasuk dari 12 orang yang memimpin kaumnya. Dan tentu di sini ulama juga mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kalau seseorang ingin mewakili agar sebuah amanah dijaga di satu lokasi yang luas, maka dia memilih sebagaimana Nabi SAW menunjuk 12 orang yang terpercaya. Setelah itu Ubadah bin Samit pulang ke Madinah, sementara hatinya sangat bahagia dengan Islam ini. Dia merasa dan sangat yakin inilah yang akan menjadi penyebab berhentinya peperangan di antara mereka. Karena begitu disebarkan agama Islam di Madinah dan banyak orang yang masuk Islam, ternyata yang terjadi adalah mulai redam. Karena dalam salah satu konsep dalam Islam, mereka tidak boleh saling bunuh-membunuh. Kaum muslimin bersaudara. Itu. Maka yang terjadi, Aus dan Khazraj mulai meredam, terutama yang sudah masuk Islam. Dan orang-orang yang kafir di antara mereka melihat Aus dan Khazraj mulai bertemu di jalan, mulai salaman, akhirnya memperbaiki keadaan. Jadi yang perang tinggal orang-orang kafir saja. Maka Ubadah pun radhiyallahu anhu gembira dengan itu dan beliau bersama dengan kaumnya meminta agar ada dai yang dikirim ke Madinah. Maka Nabi SAW mengirim pada saat itu bersama mereka seorang yang masyhur, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang nanti mati syahid di perang Uhud tentunya.